wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat malam semuanya. Iya, Untuk malam, Kak. pertemuan hari ini, Malam. mohon maaf sebelumnya, minggu kemarin kan kita udah menjadwalkan ya sebelumnya. Informasi dari Kariska juga yang harusnya tanggal 1 ya, tanggal 1, tapi ya karena mungkin dari kondisi kesehatan saya lagi nggak bisa mengajar, jadi saya schedule ke tanggal 8 hari ini. Ya, semoga aja pertemuan hari ini berjalan lancar. Ya karena ini juga pertemuan pertama, mungkin kita lebih banyak sharing terlebih dahulu nih, karena teman-teman juga kan, saya belum tahu juga teman-teman ini tuh udah kerja, kuliah, atau masih sekolah. Ya nanti mungkin sambil diperkenalan aja. Nah sebelumnya perkenalan saya dulu ya. Nama saya Lantar Permana. Untuk sekarang saya juga sambil berkuliah juga di S2 Magister Akuntansi. Sekarang lagi penyusunan tesis. Kemudian untuk lokasi saya sekarang ada di Bandung, barangkali mungkin teman-teman ada yang domisili Bandung atau kerja di Bandung, ya mungkin siapa tahu nanti bisa ketemu sharing-sharing lebih bagus langsung seperti itu. Kemudian untuk pekerjaan, saya senior auditor di salah satu kantor akuntan publik di Bandung. Ya mungkin teman-teman juga udah tahu ya mengenai auditor gitu. Ya auditor lebih condong mengenai pemeriksaan. Ya salah satunya pastinya ada berhubungan dengan akuntansinya. Sebelum dilanjut ada yang mau ditanyakan mengenai profile saya sih. Mungkin teman-teman kalau misalkan ini sih ada sih di LinkedIn juga sama Lantar Permana. Kalau misalkan profil yang lebih lengkap di LinkedIn. Ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Oke, kalau nggak ada, karena sebelum kita ke materi hari ini, nanti mungkin teman-teman boleh share, karena saya ingin tahu juga teman-teman tuh sedang kerja ataukah lagi kuliah. Mungkin nanti bisa share di kolom chat aja. Kalau misalkan lagi kerja, mungkin nama dan pekerjaannya apa. Kalau misalkan sedang berkuliah, nama, kuliah semester berapa, sama jurusannya. Oh ya, sama jurusan juga nanti cantumkan ya. Karena ya bisa aja di sini mungkin ada peserta yang memang bukan dari akuntansi, bisa aja. Terus kalau udah bekerja mungkin di-share juga udah berapa lama gitu. Kebanyakan sih kalau misalkan pekerjaan yang berhubungan dengan akuntansi sih di bagian back office-nya admin, pembukuan, accounting. Kemudian sama lokasinya teman-teman ada di mana nih? Apakah ada yang sama dengan saya di Bandung? Boleh di-share dulu aja di kolom chat. Kita sharing-sharing dulu aja sebelum kita terjun ke materi. Ya, akuntansi sih lebih condong kalau teman-teman paham mengenai, apalagi kalau udah yang kuliah, sebenarnya sih akuntansi itu paham dasar ya udah aman gitu. Boleh sambil di-share aja teman-teman.
Berarti ada yang mau ditanyakan sambil teman-teman share nama, barangkali ada yang mau ditanyakan. Nggak harus selalu akuntansi ya. Misalkan nanya, kalau misalkan teman-teman belum tahu pekerjaan saya auditor gimana aja, ya bebas. Yang penting pertanyaan itu berhubungan sama pekerjaan sama akuntansi juga. Di Bandung saya udah kerja dari 2018 di audit. Nah, ini udah mulai nih. Andi Turah dari Kendari. Admin perpajakan. Wah, Kendari itu di mana ya? Kendari. Sulawesi Tenggara, Kak. Wah, jauh juga ya. Iya, Sulawesi. Ya, Sulawesi berarti di pekerjaan udah berapa lama? Izin Mbak Kak, Andi. iya pernah kerja administrasi perpajakan di perusahaan pelayaran. Cuman ya lapor pajak saja, tidak langsung dengan akunnya, kayak misalnya laporan laba rugi, neraca gitu enggak. Oh, lapor ke pajaknya aja ya. Pajak perusahaannya berapa? Pajaknya Yang saja. yang melaporkan ke KPP-nya kayak gitu ya. Iya, lapor pajak Hmm. saja. Jadi lapor pajak, bayar pajak, solving problem juga. Berarti udah berapa lama barusan? Dari kapan? Dari 2017 sampai 22, 2000. 5 Wah, 5. tahunan kurang lebih. Ya, Oh, sekarang udah enggak lagi. sekarang udah nggak lagi. Nah, tujuannya itu semoga dengan adanya kelas ini saya bisa apply accounting gitu Kak. Karena maksudnya basicnya sudah ada. Cuman pengen tahu lebih dalam lagi tentang pelaporan. Kan saya belum berani laporan tahunan karena di situ ada laba rugi, neraca dan lain-lain. Saya lulusan sastra Inggris. Lulusan sastra Oh. Inggris, tapi suka dengan hal-hal yang baru, mencoba belajar-belajar yang baru itu saya suka. Biasanya sih kalau bagian akunting, apalagi kan sekarang jurusan sastra Inggris, tetapi udah Iya, ada pengalaman di ADM administrasi perpajakan. iya, Udah apa namanya tuh? Kalau misalkan perusahaan ngelihat ini mah sharing aja ya. Kalau misalkan nanti interview ataukah pelamar pekerjaan yang ditonjolkannya tuh pengalaman selama menjadi administrasi perpajakan. Karena ya sejauh ini kadang akunting itu kadang merangkap tuh sama iya, pelaporan perpajakannya. Kalau misalkan perusahaan-perusahaan yang memang masih kecil gitu. Beda dengan kalau udah sekelas TBK itu udah terpisah, bagian pembukuannya ada, bagian utangnya ada, udah terpisah-pisah. Kadang perusahaan juga job desk-nya tuh per akun, bagian piutangnya, receivable, akun receivable, bagian iya, AP-nya, iya. bagian utang. Berarti ini selama dari 2022 sampai sekarang belum ini lagi. Sejauh ini Sekarang saya pegawai kontrak staf kontrak di dinas dinas apa? Di dinas dengan lingkungan hidup. hmm, berarti lebih dinas lingkungan hidup di bagian apanya nih? Administrasinya juga. Lebih ke administrasinya lagi.
gitu. Berarti udah kerja di dinas dari 2000 berapa? Sampai sekarang? Kalau dinasnya iya, dinasnya itu baru Januari kemarin, Kak. Januari kemarin. PNS? Bukan, Bukan, kontrak, kontrak honorer. aja. Oh, Iya, honorer aja. iya. Sastra Inggris. Iya, kemana mana saya, Kak. Sastra Inggris, pajak, administrasi, aduh. Ini lagi mau coba accounting biar sambil kalau misalnya ada biar lebih kuat jadi maksudnya administrasi perpajakan itu jadi lebih kuat, bukan cuma hanya administrasi saja, bisa laporan SPT tahunannya juga, gitu. Mhm. Mmm, jadi mendalami bagian Iya, akuntansinya. iya, Ya sebagai penunjang sertifikat ya, iya, sertifikasinya ya. betul. Oke, dilanjut Baik, Kak, terima kasih. di Dian Yulianti, selamat malam juga. Fikri Bangkit, staf administrasi. Banyak juga yang kerja ya. Hanifah Tunisa kerja sebagai CS. Grassroot Perjuangan, kakak semua ke Medan. Oh, ada yang kuliah juga akuntansi. Kadang-kadang sih yang ikutan juga banyak tuh yang bukan dari jurusan akuntansi. Pas kapannya saya teh awal tahun kemarin sama, ada yang dari sastra, ada yang dari jurusan bahasa Inggris, ada yang memang masih SMA, jadi macam-macam. Tapi ya saya menyampaikannya nggak ini sih nggak menjurus banget khusus gitu, lebih secara umum bahwa akuntansi itu ini yang perlu di dalam itu bagian ini nih, paling seperti itu sih kalau di kelas saya. Medan, Kak pusing atau tidak jadi auditor? Dan apa yang Kak rasakan? Auditor tuh sama sih kayak profesi lain ya. Pastinya ada pusingnya, tapi kalau udah kebiasa, apalagi kalau misalkan disukain tuh pekerjaannya, pasti ya ngikutin arus lagi. Kalau misalkan disukai kerjaannya, pasti insya Allah sih pusing mah pasti ada. Apalagi kalau berkaitan waktu lagi di lapangan nih, ternyata banyak masalah tuh. Kan auditor tuh memeriksa perusahaannya. Nah, yang diperiksa tuh khusus laporan keuangan biasanya. Ya walaupun kadang-kadang uh, menjurus ke bagian bagaimana uh, manajemen internal perusahaannya. Ya, itu kan nantinya berkaitan dengan kinerja perusahaan karena salah satu tujuan akuntansi itu bagaimana menilai kinerja perusahaan selama 1 tahun. Nah, kalau pusing sih ada pusingnya, tapi ya karena pusing itu kalau bagi saya pusingnya tuh selain akuntansi, hukumnya tuh harus ngerti. Karena kan selain akuntansi, pajaknya, terus bagaimana hukum, misalkan perusahaannya uh, peraturan yang lain gitulah. Hmm, tetapi sih kalau terkait pemeriksaannya, karena memang udah lama, jadi biasa gitu. Pusing-pusing tuh di awal. Apalagi kalau ini mah mungkin pengalaman orang lainnya. Kalau misalkan nggak punya mentor, walaupun misalkan nih punya atasan, nggak ngajarin, nah itu tuh yang pusing banget. Ini harusnya gimana nih, takutnya salah, takutnya gini, apalagi auditor kan memeriksa orang lainnya, memeriksa perusahaan. Takutnya salah, apakah salah ucap, apa gimana. Apalagi sering berdiskusinya tuh bukan dengan
bukan lagi dengan staff, tapi di tingkat manajer ke atas, bahkan sama direksi, direktur, seperti itu. Bagian-bagian tingkat manajemen atas. Kalau pusing, seperti itu sih. Perkenalkan, Zahra, Jakarta. Saat ini kuliah jurusan akuntansi, mahasiswa manajemen, Najwa. Saya Ika Sulastari, Bumi, staf admin, salah satu perusahaan swasta. Ribka Apriwanda Sipurian. Kawan-kawan saya Ribka, Palembang. Banyak juga ya ini dari luar. Iyalah, Gak ada gitu. yang dari Bandung, Jakarta, Medan, Jakarta, Sukabumi, Palembang, Karawang, Bugan, Finance, Admin. Seandainya. Oh ya, gak apa-apa sambil berjalan, gak apa-apa. Kita mah di sini ya kelasnya gak terlalu serius harus, cuman gak terlalu serius-serius banget lah. Jadi kalau misalkan teman-teman mau sambil makan, sambil ngemil, silahkan aja. Apalagi kalau misalkan sambil kerja, gak apa-apa. Kita santai aja. Yang penting kita di sini saling, ya saya juga mungkin bisa aja mendapat ilmu dari teman-teman. Apalagi yang udah kerja di perusahaan-perusahaan yang lain. Nama saya Desi, Garut. Saya asal dari Garut juga. Oh, Asdos. Lulus tahun 2018. Desi Disaike Hadiratika. Garutnya mana? Garutnya Leles, Pak. Oh, Leles. Leles dekat ini alun-alun. Ya, dekat alun-alun. Asdos di mana? Asdos di UGM, tapi online. Oh. Universitas Sangga Buana Bandung. Lulus 2018. Satu angkatan sama ini enggak? Taufik. Akuntansi juga dia. Taufik Ismail. Taufik Ismail, ya. Ya. Teman sekelas itu. Oh, itu satu kelas sama saya SMA. Satu Oh, iya. kelas, satu SMA. Oh, gitu. Cuman satu organisasi jadi kenal. Oh, iya. Kalau Sangga Buana, dosennya tuh siapa sih? Aduh, lupa ketua prodinya tuh. Bulinda. Ada sih Bulinda. Enggak, yang laki-laki. Pak, aduh. Yang laki-laki, Pak Bambang. Pak Erik. Pak Erik. Ya. Itu kenal. Saya juga. Iya. Pajak kalau ya. Oh, ngajarnya pajak. Keajar sama Pak Erik. Iya, pajak. Baik ya, Pak Erik. Alhamdulillah, Pak, baik. 2018, Asdos berarti sekarang sambil S2 apa gimana? Enggak sambil S2. Jadi ngajar aja di UGM? Enggak, bukan ngajar. Asdos aja, asisten dosen, cuman ngebantuin kayak ngerekap nilai, kayak absensi gitu. Oh, merekap. Nggak ini sambil lanjut lagi. Sebenarnya sih kalau udah jadi asisten dosen udah ini sih, udah biasanya lanjutnya tuh S2 nanti ambil Dia biasanya gitu. Sana. Garut Leles 2018. Berarti ini nih satu angkatan sama saya. Oh angkatan iya. Kuliah 2014, 13. Iya, kuliah 2014. Satu angkatan sama saya. Iya, alhamdulillah. 14. Berarti jadi Asdos sudah berapa lama? Udah 4 tahunan. Lama juga ya? Ya. Semoga aja lanjut jadi ngajar lagi. Iya, ngajar.
Lanjut, Rahma Putri Amelia, Palandar Pendidikan Semester Manajemen, Jakarta. Dian, Jakarta. Divisi Finance Accounting. Wah, ada yang lebih berpengalaman dari saya nih. Dian Yulianti, Ibu ya? Ibu Dian. Divisi Finance Accounting. Iya, benar. Bekerja 10 tahun. Berarti di satu perusahaan itu ya? Sampai sekarang? Enggak, aku di beberapa udah dari lulus SMA kan. Dari 2013 lulus SMA. Terus kuliah sambil kerja. Udah dari 3 perusahaan. Oh, Totalnya pindah. 10 tahun lebih. Berarti di bekerja setelah itu tuh di Jakarta, Sekolah. selalu lulus SMA. Sambil kuliah. Terus 3 tahun, terus pindah lagi ke perusahaan yang lain, 5 tahun, ini udah 4 tahun. Ke perusahaan yang terakhir. Ini tapi ini family group. Jadi satu orang pegang beberapa PT sama kayak dari finance, accounting sama tax-nya. Cuman kan agak ribet kadang. Iya, apalagi itu megang beberapa PT itu. Lumayan kalau misalkan di akhir tahun pada saat April tuh laporan tuh. Sama Bahkan. ini sih Pak, kayak pembukuannya agak ribet. Misalnya PT A mau beli ke PT B, kitanya ya agak ribet, makanya kita ikut kelas ini biar pembukuannya biar lebih rapih aja gitu loh. Sistem yang digunakan apa? Sistemnya Accurate Online kita. Oh, udah Accurate ya. Family Group berarti itu tuh iya. Kalau zaman sekarang badan usaha milik family Cina deh Pak. Tapi itu antar PT-nya ya, kayak misalkan nih di PT A punya saham di PT B gitu apa gimana? Enggak, jadi satu orang, bos saya satu, tapi dia punya beberapa PT gitu. Direksinya namanya itu aja. Kan ada tuh seperti itu. Gitu. Jadi hampir skup bidang usahanya hampir sama gitu. Makanya kadang kita agak bingung juga gitu kan. Kayak misalnya di bidang apa? Importir ban. Oh. Berarti ada bagian pabrik produksinya juga. Kita ini produksinya dari Cina kita ngambil. Kayak di sini kita distributornya lah jatuhnya gitu. Oh, distributornya aja. Iya, benar. Berarti transaksi antar PT-nya apa ini? Antar PT-nya pembelian ini sih, misal si A sama si B kan sama nih skupnya. Importir, perdagangan, jatuhnya kan perdagangan ya. Iya. Si A butuh barangnya misalnya X. Nah, kadang transaksinya agak ribet transaksi kita. Kayak misalnya kita kan beli dari luar, importir. Ini lebih ke perpajakannya juga ada. Kayak Bapak mungkin pernah dengar QQ. Importirnya beda, QQ. Importir beda, pemilik barang berbeda. Itu kan pembukaannya agak ribet ya Pak. Jadi atas nama importirnya PT si A, tapi pemilik barangnya PT si B, karena itu masih sister company, masih satu grup gitu loh. Sedangkan pada saat kita pembayaran barang tersebut atas nama PT si nama importernya itu PT si A. Biaya semuanya diiniin PT si A, si importirnya, padahal barang punyanya PT si B. Itu tuh kadang pembukaannya masih agak ribet ya. Tapi itu misalkan si PT B berarti menjual ya ke PT A nih. Nah, berarti jadi enggak menjual, enggak ada jual beli, cuma minjem nama aja sih sebenarnya. Minjem nama karena yang punya
apa, izin atau kuasa dapat surat dari si pemerintah itu buat impor itu PT si A. Jadi si A nggak ada jual ke B. Jadi ya cuman dokumennya aja atas nama importirnya si A, tapi pemilik barangnya si B. B. Tapi nanti di pelaporan PIB-nya karena kan impor itu punyanya barang si B gitu, agak ribet. Kayaknya itu perlu didalemin bagaimana mekanisme Iya. mekanisme apa ya, SOP antar perusahaannya tuh standar. Karena yang Kan itu pemilik Iya. sebenarnya sih si B itu bukan nggak bisa jual, berarti nggak bisa membeli, nggak bisa jual karena tapi pemilik si B kan gitu ya. Iya ya. Importirnya atas nama si A, yang punya barang si B. Nah kan gitu. Kita tuh suka dapat nota debit atas transaksi ini. Kita suka dapat kan ada invoice, ada nota debit gitu ya kalau tagihan ya Pak. Ya. Nah kalau nota debitnya nih ditagih ke si A. Nah sedangkan di dalam nota debit itu ada pajak nilai PPN-nya ya, pajak masukan untuk si B. Nah pembukuan si A-nya atas pajak masukan itu apa? PPN-nya. Nah itu yang saya bingung. Diakuin kan nggak bisa dikreditkan. Nah terus saya masukinnya ke dalam apa nilai si PPN tersebut? Wah rumit nih. Iya, ini rumit banget. Nggak apa-apa, saya ikut dasar dulu aja sambil belajar. Betul aja ada jawaban. Untuk background-nya akuntansi pada saat kuliah. Manajemen keuangan aku. Manajemen keuangan. Iya. Oh, masih nyambung lah, ada. Iya. Ya sih kalau terkait hal kayak gitu berarti sih kalau saya mungkin ya dasar dari tahu bagaimana cara apa ya menyederhanakan kejadian tersebut tuh kita tahu dulu mekanisme, berarti importirnya tuh si PTA tapi si pemilik tuh si B, berarti di sana si A tuh hanya sebagai transit ya. Iya, si A cuma atas minjem nama doang untuk importir doang. Ya sih, bingungnya nanti di perpajakan memang. Iya, di perpajakannya agak bingung. Satu. Terus nanti pada saat ini Pak, kita kan juga setiap perusahaan pasti punya laporan keuangan audit. Nah, itu juga agak bingung sih nanti. Pasti kan dipersamakan ya sama PSAK juga kan. Iya. Itu berarti standar yang digunain sekarang SAK apa yang terbaru EP? Yang enggak, yang lama dulu. Masih Saketap. Kita pakai ya. Kan tahun depan baru yang terbaru ya. Benar tidak, Pak? Kalau yang terbaru tuh di ketok palunya tahun sekarang, berarti harus digunakan. Jadi pada saat laporan nanti akhir tahun tuh, EP tuh tahun ini yang digunain. Standar akuntansi entitas publik. Kalau tahun ini berarti buat nanti laporan tahun ini ya. Tahun 2025. 25. Soalnya kemarin kita baru audit 2024 masih pakai yang lama sih Pak. Kalau yang laporan 2024 sih masih yang lama, masih bisa. Masih digunain. Nanti paling kalau misalkan berubah ya itu sih berarti kalau PT ya harus EP sih. Harus. Semuanya berarti standarnya per 2025 itu semua ya. Maksudnya mau PT kecil ataupun besar, perusahaan kecil atau besar menggunakan standar yang ini untuk akuntansinya, pencatatan pembukuannya. Yang sebelumnya Saketap itu nanti diganti jadi standar akuntansi ya SAKEP. Sebenarnya sih kalau terkait dengan apa ya
aturan nggak jauh berbeda ya Mm-mm. dengan EP itu. Cuman keunggulan dari EP sejauh yang saya tahu tuh, yang tadinya Mm-mm. saketap tuh nggak bisa konsolidasi. Nah, Mm-mm. setelah jadi EP itu bisa jadi konsolidasi. Kalau SAK kan udah pasti bisa, cuman terlalu apa ya namanya tuh? Ya istilahnya lebih SAK tuh untuk perusahaan-perusahaan yang memang udah gede, kompleksitas transaksinya banyak gitu. Iya, Sedangkan kalau ketika untuk saketap ya masih di bawah SAK. Nah, agar bisa agar bisa konsolidasi, nah digunainlah SAK EP. Karena kalau misalkan SAK yang digunain mungkin terlalu ribet atau mungkin terlalu kejauhan, nah makanya diganti. Sejauh yang saya tahu seperti itu sih. Pak, Kalau saya untuk mau tanya nih. Ya udah lanjut lagi dulu Pak. Lanjut nggak apa-apa? dilanjut dulu atau pertanyaan dulu? Kalau misalkan saya bisa jawab, ya mungkin boleh. Pak, nih kita kan sama-sama di sini lagi pada belajar akuntansi ya. Sedangkan kita kan kadang tuh nggak paham tentang si peraturan yang SAK, EP, SEK, etap. Apakah setiap perusahaan itu punya apa? Kan kita setiap perusahaan pasti punya menggunakan program accounting finance-nya sendiri-sendiri. Itu tuh udah mulai otomatis upgrade atau kita harus yang upgrade dulu gitu loh. Sedangkan kita kan tahunya pembukuan ya uang keluar, uang masuk, dan harus balance seperti itu saja. Oh, terkait dengan sistem, sebenarnya Ya, kemungkinan yang sistemnya. kalau yang terkait perubahan-perubahan itu ya berkaitan itu nanti berarti vendor accurate-nya siapa tuh? Nanti Iya. pasti di-upgrade sama mereka yang memang menyesuaikan dengan standar yang berlaku sekarang. Apalagi kalau misalkan ada kebijakan baru, apalagi kan contohnya terkait perpajakan yang kemarin PPN tuh berubah Iya. tuh yang tadinya 10 jadi 11, terus nanti misalkan jadi berubah lagi. Nah itu berkaitan sama vendor sistemnya. Berarti di sana berkaitan sama sistemnya. Ya, sistemnya ya. Masalahnya kan gini ya Pak, kan kita juga saya sendiri ya walaupun kerja sudah lama gitu kan tentang peraturan pajak ini yang SAKEP, etap ini kan saya cuman kelewatan doang ketika saya mau buat laporan keuangan audit oleh orang ketiga kan, oleh KAP. Nah, saya baru paham, benar-benar paham. Tapi kan untuk kita kan selama kerja kan kayak input biaya operasional atau apa, kita kan taunya ya udah kalau biaya masuknya di debit gitu kan, kalau uang keluar masuknya di kredit begitu aja. Nah, sedangkan kan nggak semua perusahaan itu punya sistem seperti itu. Apakah kitanya juga harus mempelajari tentang SAK EP tersebut gitu loh, memahami gitu. Kalau terkait akuntingnya itu ya seenggaknya harus tahu akuntingnya ya. Ya otomatis bagian yang berkaitan sama pembukuan ataupun keuangan. Tahu misalkan apa ya? Itu yang berbeda antar PT maksudnya gimana? Yang tadi kan di sini mah pencatatannya. Iya, pencatatannya aja. Saya agak bingung kalau di akuntansi itu kalau misalnya biaya pajak yang tidak bisa kita akui itu masuknya ke pencatatannya apa sih Pak? Kalau kita masuk ke beban pajak apakah boleh? Biaya Yang kita pajak yang tidak diakui. Kayak nota debit tersebut kan itu kan pajak masukannya kan harusnya buat PT si B, tapi kan karena nota debit dia nagih ke PT si A, berarti kan harusnya kan pajak masukan tersebut tidak bisa diakui di PT si A dong, karena kan tidak bisa dikreditkan. Nah, itu tuh harusnya itu masuk ke akunnya untuk biaya pajak yang tidak bisa diakui itu masuk ke akun apa gitu loh, itu pertanyaannya sebenarnya gitu. Satu.
kalau saya masuk ke beban pajak misalnya ya, Pak, apakah boleh gitu? Eee, pernah berkonsultasi sama bagian suka ada pemeriksaan pajak? Suka, Nah, itu udah konsultasi apa belum? eee, belum sih. Selama ini kita, yang dianggap biaya pajak ya kalau kita kena surat tagihan pajak, STP gitu loh, pakai denda-denda gitu. Itu kan Heeh. tidak bisa heeh, tapi kalau misalnya saya belum konsultasi yang ini. Kalau PPN atau, PPN yang tidak bisa kita kreditkan, saya belum tanya. Paling di bagian akuntansi mah diaturnya nanti kalau misalkan belum diakui nih, berarti Mhm, pindah dulu akun. Apakah itu jadi, di utang piutang dulu, apa mhm, kalau kan itu belum ketahuan tuh beban pajak yang belum diakui. Berarti kan si iya beban pajaknya ini teh betul beban apa bukan. iya benar. Berarti ya kita, eee, kalau misalkan belum kalau perpajakan sih per tahun ya, jadi ya diaturnya mungkin di antar utang piutangnya, kalau Oh di misalkan A kayak gitu. oh di AP-nya. Berarti kan ada utang pajak, apakah disimpan dulu di sana, nanti mungkin kan ada pertanyaan tuh kenapa ada itu. Nah, biasanya ya KAP itu memeriksa, kemudian kalau misalkan itu disimpan di sana, kenapa ini nggak biasanya sih dinolkan kan kalau perpajakannya. Nah, kenapa ini masih ada gitu. Biasanya Iya benar, dijurus karena di akhir tahun harus nol kan. Nah, biasanya mhm, dipertanyakan tuh, kenapa dia belum diakui. Nah, di sana biasanya diatur tuh bagaimana mekanisme yang bagus di di pencatatannya. seperti itu. Berarti Soalnya ini sebelum kita lapor pajak tahunan kita berarti biasanya ini diperiksa KAP kan sebelum iya tapi pajak apa sesudah biasanya. nah, kalau perusahaan saya ini apa yang saat ini saya bekerja, kita, sebenarnya kita, diperiksa KAP itu satu buat kepentingan loan. Jadi kita Oh, SPT dahulu baru, LK audit terbit. Jadi harus hmm, disesuaikan dengan SPT. Nah, hmm, lebih baiknya tuh seperti apa? Sedangkan kalau LK audit dahulu kan juga memakan waktu yang lama ya, Pak, berarti kita harus close di tanggal 31 Desember harus close dong, harus benar-benar ini. Sedangkan kita kan harus ngecek lagi nih, pembukuan hmm, kita dari Januari sampai dengan Desember, apakah ada yang kelewat ataupun ada yang salah posting, cowoknya, dan lain sebagainya gitu. hmm, hmm. Kalau kalau pajak dulu ya kemungkinan sih itu Mhm, udah lapor pajak tapi ternyata mhm, pada saat diperiksa audit mhm. bisa beda, bisa Iya gitu. benar, iya. Tapi kalau misalkan Makanya sebelum sebelum pajak mah kadang bisa di ini apa bagusnya berdasarkan auditor tuh gimana nih nanti sebelum laporan. Tapi kalau udah laporan dulu mah ya auditor berarti ngikutin laporan pajak. iya benar. Makanya kita tuh kadang, ada, piutang yang susah tertagih kan kadang kan harusnya kan dimasuk ke beban kerugian cadangan piutang ya, Pak, Mm-mm. benar kan? Ya, Nah, kita itu masih, masuk di AR, kalau masuk ke beban kerugian cadangan piutang, berarti nanti posisinya mengurangi laba dong. benar. Boleh dijelasin lagi? Nah, kan saya kan ada yang sudah lewat dari jatuh tempo, ada piutang AR yang sudah lewat Hmm, dari jatuh tempo. oke. Harusnya kan saya pada saat akhir tahun, saya catatnya sebagai beban kerugian cadangan piutang, benar tidak? Harusnya. Iya, iya. Nah, Oke. tapi kami tidak input itu, Pak. Jadi AR-nya itu tetap ada, posisinya adanya di neraca. Kalau kita input beban kerugian cadangan piutang, berarti nanti itu posisinya ada di laba rugi dong.
Ya, nanti bakal mengurangi laba dong, ya, bener un- tidak ya? ya betul. Iya, Untuk meminimalisir kayak gitu, biasanya kalau misalkan piutangnya terlalu besar tuh, untuk mhm, meminimalisir ini nih, mengurangi labanya terlalu besar, sehingga mhm. dicantuminlah di cadangan kerugian piutang, di sana aja. Jadi Cadangan kerugian. nggak langsung di nggak langsung dibebanin gitu. Oh, berarti itu tapi tetap posisinya nanti adanya di neraca ya? Cadangan Ya, kerugian piutang tersebut, Pak? iya, cadangan kerugian tuh supaya uh, piutang yang udah mau dihapus tuh dikit-dikit dikurangin. Logisnya sih gitu. Jadi nggak langsung misalkan 100 juta nih, langsung karena itu nggak bisa tertagih, langsunglah dianggap kerugian, kan gitu ya. Nah, Mhm, agar agar kerugian itu nggak anjlok tuh, nggak langsung, iya. dikuranginlah di cadangan kerugian, di neraca. Berarti posisinya AR-nya berkurang AR-nya nilai AR-nya Ya, berkurang, tapi cadangan kerugiannya muncul di neraca. Benar ya, Pak? Posisinya di situ? Mmm. ya, Nah, kalau di dalam, akuntansi, misalnya itu jatuh temponya udah lebih dari 5 tahun, apakah kita bisa langsung close, Pak? Jadi perusahaannya itu, piutangnya itu kita telepon sudah tidak bisa, dibilang collab atau bangkrut itu sebenarnya perusahaannya itu masih ada, tapi itu udah lebih dari 5 tahun. Apakah kita langsung bisa close saja untuk pembukuannya, seperti itu? berarti itu bentar. Piutang yang terjadi itu pada saat udah 5 tahun nih. Ya udah 5 tahun, udah jatuh temponya Oke, udah lama banget. itu berarti jatuh temponya di tahun misalkan di tahun keempat. Nah itu Iya, udah udah ini sih. Soalnya kan kalau piutang tuh kalau misalkan mau apa namanya tuh? Pokoknya si piutangnya tuh dikurangin terus dalam tempo beberapa uh, kalau besar mungkin beberapa tahun atau beberapa bulan yang nantinya terhapus, cuman dengan catatan itu tuh udah gak bisa tertagih dengan berupa dokumen misalkan pernyataan gak bisa tertagih atau misalkan udah kenapa nih si piutang tuh udah gak bisa tertagih gitu. Apakah ada komunikasi dengan yang berhutangnya? Berarti itu berhubungan dengan apa ya? AR, iya. AR, bagian AR-nya. mhm. Nah, berarti pertanyaannya bagian AR-nya udah mempertanyakan nggak ke sana? Nah, balik lagi, Pak, tadi kan Bapak bilang ya, piutangnya itu harus kita, eee, pelan-pelan kita lunasin, sedangkan ini kan kita sudah tidak bisa tagih dan harus ada catatan atas piutang tersebut kalau kita melunasinya. Sedangkan accounting pasti berhubungan dengan pembukuannya itu nanti bakal buat dilaporin ke pajak. Benar kan ya, Hmm, Pak? hmm, Sedangkan pajak, ini setahu saya, sedangkan saya pernah nanya sama konsultan, "Ini bisa nggak kita close?" Nah, konsultan bilang, "Kalau memang itu perusahaannya benar-benar, bangkrut atau collab, harus ada surat dari pengadilan." Nah, kalau ini perusahaannya tidak ada surat pengadilan, berarti itu AR masih bermunculan dong di pembukuan kita. Nah, berarti dokumen yang dibutuhkannya untuk menghapus tuh kan itu berarti kalau misalkan benar collab Mhm. dokumen alasannya tuh dari pengadilan. Iya Nah, benar kalau gimana? di perpajakan. Berarti akunting yang dibutuhkan akunting tuh sekarang dokumen apa nih? Kenapa gak bisa tertagih? Kalau belum ada itu mah sebenarnya sih kalau terkait penghapusan ini kalau misalkan direktur udah ini PT swasta ya. Mhm. Swasta. Kalau swasta mah berarti uh, kalau keputusan direkturnya ya udah hapus. Ya bisa aja pernyataan direksi. Kalau bagi Mhm. saya gimana Tapi gimana keputusan direksi kalau misalkan
dihapus, bagaimana apa yang terjadi. Kalau misalkan itu perlu dihapus, biasanya auditor mah ya udah dikurangin dikit-dikit supaya nggak Seperti terlalu itu. membebanin perusahaan di beban AR. laba ruginya. Iya, iya, karena kalau kita main langsung close laba ruginya itu lumayan juga, Pak, maksudnya, piutangnya tersebut gitu. Terus kalau kita close juga kita bingung cara pencatatan jurnalnya. AR-nya lawannya apa? Beban kerugian piutang atau cadangan kerugian piutang. Kan misalnya kalau udah dibayarkan kan berarti kan ada uang masuk, seharusnya kan seperti itu ya, Pak. Mm. Nah, kalau misalnya ini kita mau close, misalnya dari utangnya contohnya 10 juta, mau kita cicil dikit-dikit per tahun 2 juta 2 juta. Nah, 2 jutanya ini dianggapnya sebagai apa? Beban kerugian cadangan piutang. beban kerugian piutang. Iya, berarti kan jurnalnya, pencatatannya berarti masuknya ke beban si mengurangi si laba kan, benar kan ya, Pak? Mm. Mmm. Masih mengurangin, cuman menguranginya tuh nggak secara langsung, itu aja berbeda ininya. Ya ini mah untuk meminimalisir. Kalau misalkan tahu-tahu itu dihapus kan bisa jadi tanda tanya ke pajak, Iya, kalau misalkan iya, ada investor ke investor bisa aja kayak gitu. beban kerugian cadangan piutang lawannya AR. Berarti kita nggak boleh ngapus ini ya, ngapus 100%, harus bertahap ya? Bagusnya bertahap. Itu mah solusi untuk mengatasi supaya bebannya gak terlalu up. Iya, karena Nah, kalau dengan catatan kalau misalkan itu dihapus, harus ada alasan. Dokumen apa nih ah, yang bisa jadi acuan itu dihapus? oh gitu. Kalau dengan dokumennya kan kalau dari sisi perpajakan tadi kan dia harus ada, dari surat pengadilan. Nah, kalau Mm. misalnya ini perusahaannya sebenarnya tidak collab, cuman sudah tidak beroperasi, masih ada perusahaannya sudah tidak beroperasi, apakah kita boleh menggunakan dokumen kayak surat pernyataan yang dilampirkan dengan materai? Tidak beroperasi. Iya. Jadi, sebenarnya namanya masih ada perusahaan tersebut, cuman perusahaan tersebut sudah tidak ada kegiatan jual atau beli, Pak. Kalau mau tutup kan otomatis kan pasti kan kita nggak tahu mungkin di kemudian hari dia akan beroperasi kembali, ada kegiatan usaha. Tapi kalau misalnya ini, dia sebenarnya udah nggak ada kegiatan usahanya, piutangnya masih ada, kita mau hapus pelan-pelan, apakah boleh menggunakan surat pernyataan dari kedua belah pihak yang bermaterai? Kalau direksi mengiyakan bisa aja. Jadi keputusan tetap di direksi, di direktur. Kalau misalkan Nah, itu mau dihapus, berarti kan harus mhm, ada alasan tuh. Berarti iya, pernyataannya mungkin kalau misalkan dari pihak di sana bisa atau enggak. Tapi kalau misalkan nggak bisa, ya mungkin dicoba direksi yang memang memutuskan. oh seperti itu. Kalau misalnya dia mau melunaskan utangnya dia tapi menggunakan aset dia, itu berarti nanti asetnya kita akuin dong? Berarti ada Seperti transaksi jual beli kalau gitu. oh oh kalau gitu nggak bisa langsung close ke aset ya, Pak? Harus ada transaksi jual beli gitu dulu ya? Bisa aja, bisa aja. Jadi berarti nanti kan piutang, cuman dibayarnya dengan aset. Mhm, Berarti nanti tinggal di jurnalnya piutang aset aja, iya, asetnya kan berarti nambah, bener nambah. kan ya? Heeh, Ya, jadi nggak usah ada transaksi jual beli si, dia misalnya si A jual ke si B untuk bayar utangnya, tidak usah seperti itu kan, langsung aja dengan surat si aset tersebut, misalnya sertifikat tanah ataupun apa, nggak masalah kan? hmm, menurut saya tetap harus ada seperti transaksi jual beli, Berarti cuman dibayarnya dengan aset. Kan oh, kalau misalkan dengan tunai mah kelihatan tuh uang masuk mhm, mhm, pendapatan. mhm, Nah, mmm, cuman kalau dengan aset berarti transaksi jual beli hanya saja aset yang bertambah.
bukan Berarti tunai harus di neracannya. dibeli dengan tunai berarti. Dibelinya dengan aset. Dibelinya dengan Oke. Berarti bisa langsung di close ya? Bisa aja. Berarti harus ada dokumen pendukung akte dan lain sebagainya dong? Kalau itu ya harus pasti ada. Itu kan berarti kalau dijual diganti sama dibayar sama aset, harus ada nilai asetnya tuh berapa. Kalau misalkan, tapi kalau swasta mah, jadi ada penilaian asetnya, Jasa penilaian KJPP biasanya. ya, KJPP ya. Ada Pak kita KJPP buat Nah, ya lawan. udah. Nah, berarti ya udah. Nanti kalau misalkan mau dibayar itu KJPP sebagai dokumen pendukung. Nah, itu berarti nilainya segini nih, bisa dibayar sama aset itu. Dilanjut dulu aja ya ke yang lain. Oke, makasih Pak. Malam. Sama. Malam. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan lagi mah, sebenarnya sih kalau pertemuan hari ini lebih menjurus ke pengertian. Nanti paling di pertemuan kedua membahas akuntansinya. Mungkin nanti saya share slide-nya tuh bagian inti-intinya. Kalau di perkuliahan kan sampai pengertian dan lain sebagainya. Mau bertanya Kak, perkenalkan tugasnya seperti apa? Kalau perusahaan jasa masih ingat Kak, tapi kalau sudah lupa, sudah jangan. Kalau terkait tugas, kemungkinan kita antara kayaknya manufaktur deh. Mungkin ya, bisa dagang, bisa manufaktur. Soalnya kalau jasa terlalu simple. Kalau manufaktur kan atau dagang ada HPP tuh di bagian beban. Harga pokok pendapatan atau harga pokok penjualan. Nanti diajarin. Nanti kan pertemuan kedua nanti misalkan bagian akun kas seperti apa transaksinya, piutang, bagaimana yang tadi seperti cadangan kerugian piutang, gimana cara memperhitungkannya di bagian akun piutang sampai ke laporan keuangan. Nanti dibahas di laporan keuangan tuh cara penyusunannya seperti ini. Intinya sih kalau di akuntansi teman-teman bisa paham transaksi itu apa, bagaimana cara menjurnal. Cara menjurnalnya berarti kan harus tahu saldo normal, kayak beban itu debit, saldo normalnya. Nanti dibahas di slide. Mahasiswa akuntansi, Arni, Angela, graduate, masih pekerjaan jurusan akuntansi Bandung. Lulusan kapan, Angela? Angela Sabatini Lapra. Fresh graduate sekarang ya? Kalau misalkan fresh graduate mah, biasanya kalau di KAP itu ada program magang tuh. Program magangnya tuh biasanya dibukanya tuh untuk kantor akuntan publik di antara Oktober sampai Desember. Nah, nanti kerjanya tuh di Januari tetap. Merekomendasikan kenapa magang di KP, bisa KP itu bagusnya jadi batu loncatan sebenarnya. Jadi misalkan teman-teman kalau misalkan udah lulus nih kerja di KP, nah itu tuh bagusnya jadi batu loncatan. Soalnya kalau udah bekerja di KP itu kadang-kadang malah bisa loncat langsung jadi manajer. Gak dari staff biasanya. Tergantung perusahaan lagi sih kalau misalkan dibutuhkannya staff ya staff. Cuman karirnya akan lebih cepat kalau misalkan pernah kerja di KP, apalagi KP-nya yang
Big Four tuh yang di Jakarta. Nah, perkenalkan saya Diana, domisili Pontianak, semester 8, jurusan manajemen, back office, manufaktur. Tadi di Bandung, coba-coba aja nanti kalau misalkan ini di KP. Kalau teman-teman, saya dari Bekasi, mahasiswa baru. Oke, halo semuanya. Kita biasa, saya lulusan D3, akuntansi, sistem informasi akuntansi, melanjutkan S1 di jurusan UT. Saya dari kota Subang, sebenarnya saya pernah bekerja di dealer motor bagian admin kasir. Subang, oh sambil kerja ya. Selamat malam, kita asal Makassar, graduate akuntansi. Malam, Ana Semarang. Oke, saya percepat ininya ya. Terkait job desk bagian AR, apa yang harus dipersiapkan untuk mengisi posisi tersebut? AR itu bagian penagihan biasanya. Walaupun bagian AR ini Siska ya, Siska bagian AR tuh berarti job desk-nya nanti apa tuh? Cuman yang biasanya di bagian penagihan tuh tahu cara mengatur analisis piutang. Kapan bagusnya ditagih? Apakah udah ditagih? Apakah udah harus ditagih apa belum? Tapi lebih ke mengarah bagaimana, kenapa kalau misalkan piutang nggak tertagih harus gimana? Mungkin seperti itu. Otomotif 14 tahun. Wah, banyak yang udah ini ya, lebih berpengalaman dari saya. Sekarang Feby, Ute, Lampung. Nah ini, Jordan bilang dari Bandar Lampung saat ini sedang melanjutkan kuliah S2 dan bekerja di KP. Terima kasih. Ada dari KP juga. Balong Kalimantan Selatan, ASN. Banyak juga yang dari luar ya. Boleh, Mulia Rafika. Malam Rusia. Boleh mengangkat tangan nih. Oke, saya percepat nih yang bertanya. Barusan itu. Oke. Domisili Cimahi dekat nih. Saya Bandungnya di daerah Buah Batu. Kalau misalkan teman-teman ini ya nanti mungkin bisa kopi bareng kopdar. Ya udah, saya lanjut ke ini ya. Karena udah lumayan juga. Sebenarnya sih ini karena pertemuan pertama, jadi saya lebih ingin mengenal dulu nih. Ini kan banyak juga yang udah kerja, udah banyak yang kuliah juga. Apakah harus ada standar khusus untuk masuk kerja di KAP terutama lulusan baru? Asal tahu akuntansi, kalau di KAP udah mencukupi sih. Share dulu, saya share materi. Baik, kita ke pertemuan pertama, kita membahas mengenai ya ini segelintir berkaitan dengan akuntansi. Pertemuan pertama, pengertian akuntansi, ya ini nanti bisa
baca aja karena pengertian mah ya lebih ke penjelasan teori aja. Nah, ini akuntansi dan pembukuan. Jadi pembukuan itu salah satu aktivitas dari akuntansi, yaitu ya pencatatannya pembukuan. Akuntansi lebih mengutamakan desain sistem pencatatan yang kayak tadi accurate, itu kan sistem akuntansi itu. Peran akuntansi dalam bisnis. Kegunaan akuntansi untuk mengetahui informasi yang berguna bagi manajemen, lebih ke arah mengenai kebutuhan internalnya, karena penilaian kinerja, misalkan bagian penjualan bagus apa enggak, nah itu di analisa tuh hasil dari kinerja perusahaannya, menghitung laba rugi yang dicapai oleh perusahaan, mengendalikan mengawasi aktivitas yang dimiliki perusahaan, membantu menerapkan hak masing-masing pihak yang berkepentingan dalam perusahaan, baik sistem intern maupun ekstern. Nah, informasi yang dibutuhkan tuh untuk eksternal tuh ya yang tadi pemerintah berkaitan biasanya ya pajakannya. Kalau misalkan ada investor atau ada pemegang saham, itu nanti biasanya butuh juga laporan keuangan. Supplier, kreditur, nah biasanya perbankan juga biasanya butuh. Perbankan mah biasanya kalau misalkan perusahaannya ingin meminjam, nah itu diminta tuh laporan keuangannya ada atau enggak, biar ketahuan dari prospek bisnisnya bagus apa enggak. Nah itu dinilai di laporan keuangan kinerja perusahaan. Kalau untuk internal perusahaan itu ya bagian manajer produksi, keuangan, pemasaran. Biasanya produksi berarti nanti dilihat nih pencapaian dari produksi bagus apa enggak. Biasanya beban produksi tinggi apa enggak. Nanti kan kenapa ini misalkan bagian produksi itu berkaitan dengan harga pokok. Dilihat nih harga pokok produksinya tinggi apa enggak. Kalau misalkan tinggi, kenapa nih? Apakah supplier yang ini nilai-nilai barangnya pada tinggi, atau karena kenapa? Seperti ya kemarin kan contohnya pada saat COVID, berarti kan ada hal-hal yang berkaitan yang perlu dianalisa tuh, bagaimana produksi bagusnya di kondisi COVID. Nah, contohnya seperti itu. Kalau manajer keuangan, salah satunya berkaitan sama anggaran. Manajer pemasaran, bagaimana mengiklankan nih. Bagus hasil dari, contohkan dari hasil iklan. Pemasaran tuh. Iklannya, biaya iklannya tinggi, tapi ternyata penjualnya sedikit. Nah, itu dianalisa tuh internal perusahaan. Karena salah satu, kalau di bagian akunting kan lebih condong itu keseluruhan. Tapi kadang juga ada bagian manajer-manajer yang khusus tuh. Manajer keuangan butuhnya yang mana nih? Manajer pemasaran bagian mana nih? Karyawan, direktur. Kalau direktur harus pasti tahu. Nah, ini orang atau perusahaan memberikan pinjaman, perusahaan perbankan biasanya. Pemerintah contohnya kalau perbankan laporannya yang dibutuhkan ke OJK tuh kan, itu salah satu lembaga pemerintah. Calon investor biasanya kalau investor ini UMKM tuh, UMKM startup biasanya membutuhkan investor. Udah bisnis berjalan beberapa tahun, nah investor biasanya ngelihat nih selama beberapa tahun tuh bagus enggak kinerja dari si UMKM atau startup itu. Pemasok, supplier atau perusahaan yang menjual berbagai barang. Kalau supplier sih kadang minta, kadang enggak. Ini mah menilai kita
mau masuk ke salah satu perusahaan nih, bagus enggak penjualannya. Ini mah biasanya berhubungan sama nanti kontrak antara perusahaan sama supplier. Kalau misalkan bagus, ya berarti bisa aja nanti kontrak buat supplier barang selama beberapa tahun bisa aja. Dari pemegang saham, ini mah ya contohkan yang TBK kan harus selalu update tuh setelah bahkan ada laporan triwulannya, laporan semesteran, laporan tahunan, sampai ke laporan setelah diaudit. Nah itu harus, kenapa di TBK itu harus update di bursa, biar para pemegang saham tuh tahu kinerja perusahaan tuh baik atau enggak. Salah satu ininya ya, yang hasil produk. Nah, standar akuntansi yang digunakan itu IFRS dan SAK. Kalau IFRS itu lebih internasionalnya. SAK standar akuntansi yang memang digunakan di Indonesia. Yang umumnya standar akuntansi keuangan. Kalau yang lebih khusus ada yang standar akuntansi yang terbaru EP atau standar akuntansi pemerintah. Nah, kalau teman-teman ada yang di pemerintahan, nanti akuntansi yang kita dibahas berbeda, ya mungkin saya nggak akan membahas lebih lanjut, tapi kalau misalkan ada pertanyaan, boleh-boleh aja. Contohkan, di laporan keuangan swasta atau yang biasa SAK atau SAKEP itu ya biasa neraca, laba rugi, terus arus kas, laporan perubahan modal, catatan atas laporan keuangan. Tapi kalau di pemerintahan kan enggak. Ada laporan realisasi anggaran, terus ada surplus sama defisit. Jadi ada perbedaan. Kalau di pemerintahan kan kalau salah ada 7, kalau yang swasta kan ada 5. Karena nantinya kalau dibandingin tuh, kalau dibandingin ya, di pemerintahan tuh ada laporan operasional, tadi swastanya laporan laba rugi. Saling ya aturannya sangat, kalau bagi saya itu berbeda lah. Kalau nggak paham, ya paham di swasta, tapi belum tentu paham di akuntansi pemerintahan. Siklus dasar akuntansi, nah siklusnya ya. Siklus dari akuntansi itu berarti kan dokumen tuh, transaksi. Ada transaksi jual beli, atau adanya dokumen yang perlu dicatat tuh. Nah, setelah dari sana, kita tahu udah menganalisis tuh, apakah itu pembelian barang atau apa. Setelah hal itu terjadi, di jurnal. Nah, teman-teman, kalau misalkan mau memperdalamin, pahami dulu transaksi. Kalau nggak paham transaksi, nanti bakalan kebingungan. Misalkan nih, transaksi yang benarnya harusnya jurnalnya gimana. Nah, kalau nggak paham, itu bakalan kebingungan di jurnal. Di jurnal, kemudian buku besar, kalau kesananya mah buku besar, neraca saldo, worksheet, sampai ke laporan keuangan. Ya itu biasanya kalau di sistem, apalagi accurate, otomatis tuh. Yang penting, paham bagaimana cara menganalisa laporan keuangannya. Cuman yang kita perdalam di sini, bagaimana transaksi itu diketahuin. Misalkan apakah ada nih dokumen penjualan barang. Nah, penjualan barang itu dibayar kredit apa tunai. Kalau misalkan kredit berarti kan ada jurnalnya piutang tuh. Kalau tunai berarti kas. Hal-hal yang seperti itu yang perlu teman-teman pahami. Apalagi kalau misalkan ada penjualan terus diskon sekian, terus ada yang terkait dengan kontrak.
berdasarkan kontrak pembayarannya dicicil nih dengan bunga sekian. Itu harus benar-benar paham. Apalagi bagian pencatatan. Nah, dokumen dasar, bukti transaksi yang tadi ya, jurnal, kemudian di buku besar. Nah, selain yang tadi, teman-teman harus tahu juga akun di aset itu apa aja. Kemudian akun di kewajiban apa aja. Di pendapatan, di beban, agar nantinya tuh tahu gak salah posting, gak salah jurnal. Kalau salah sekali aja jurnal, kalau misalkan transaksinya sedikit mah bisa ke tracking cepat. Tapi kalau kompleksitasnya tinggi kan, ini kalau misalkan salah posting, di mana nih yang salahnya? Apalagi buku besarnya enggak tersistematis, berantakan. Nah itu susah kalau misalkan tracking. Teman-teman kan kalau misalkan nggak balance, perlu tahu tuh di mana letak kesalahannya. Nah letak kesalahan tuh berarti dicari di buku besar. Di mana nih yang beda, yang nggak balance. Kemudian kalau misalkan udah ketahuan baru ke jurnal. Setelah jurnal ketahuan, ya bagaimana cara mengoreksi si jurnal tersebut agar nantinya jadi balance. Nah, kenapa saya mendalami hal itu? Karena bila mana terjadi kesalahan, di mana terjadi kesalahan teman-teman memahami transaksi, yang akan dirubah tuh di jurnal, yang nantinya ke laporan keuangan. Tapi kan dikoreksinya tetap di jurnal kan, jangan sampai teman-teman kalau misalkan pencatatan nggak balance, kemudian dirubah di laporan keuangan. Misalkan nggak balance nih neraca sama ya aset sama kewajiban. Ya udahlah tembak nih di sini agar balance. Nah itu kalau misalkan ya setahun 2 tahun mungkin ya gak kelihatan, tapi kalau misalkan kok jadi beda ya, misalkan piutang yang tadinya 100 juta untuk membalanskan ditambahin nih jadi 110. Nah pada saat nanti di kemudian hari ketahuan nih ada transaksi 10 juta, itu di tracking tuh di mana letak salahnya. Kalau misalkan ditembak 10 juta, itu berarti kan hanya apa ya? Hanya satu kolom tuh yang dimasukkan nggak debit kredit. Kalau piutang ditambahin berarti debit doang, kreditnya nggak ada lawannya. Nah itu perlu di koreksinya bakalan kebingungan, bahkan kalaupun ketemu belum tentu saat itu dikoreksi karena belum tahu dasar dari koreksinya apa. Makanya kenapa teman-teman harus memperdalami paham transaksi sama paham akun sama jurnal untuk men-tracking apabila terjadinya kesalahan. Ya, tujuan ya gak jauh kayak tadi ya, untuk intinya sih untuk penilaian kinerja perusahaan intinya. Nah, kualitas laporan keuangan relevan ya, ini mah relevan dapat dimengerti. Yang seperti tadi kita berdiskusi mekanisme antar PT, bagaimana cara untuk menyederhanakan transaksi tersebut. Yang tadinya bingung tuh gimana solusi yang harus dilakukan agar dapat dimengerti sama pembaca laporan keuangan. Netral, tepat waktu, daya banding lengkap. Nah, sebenarnya sih kalau pertemuan hari ini saya mencondongkan lebih ke sharing pertanyaan dari teman-teman. Untuk selanjutnya kita masuk di
kas ya, akuntansi kas. Ada yang ditanyakan dulu nggak? Boleh, silahkan. Siapa perusahaan? Selamat malam, Bapak. Malam, ya. Saya izin bertanya, Pak. Sebelumnya background saya itu kan bukan akuntansi ya. Terus saya ingin masuk akuntansi. Lalu untuk saya kan beberapa kali lihat di grup juga itu ada Brevet B ya. Nah, kalau misalnya untuk mencapai itu tuh kira-kira selain dari kelas ini saya harus belajarin apa lagi ya, Pak? Karena kebetulan saya jurusannya IT bukan akunting, tapi lumayan tertarik sama akunting. Dan background keluarga juga ada yang akunting gitu loh, Pak. Oke. Sekian, terima kasih, Pak. Yang perlu diperdalamin ya terkait dengan ilmunya selain dari akuntansi. Kalau berkaitan dengan akuntansi sih berarti bagian perpajakan ya brevet A sama B. Kalau misalkan siapa nih Aisyah IT, berarti nanti bisa aja di bagian kalau misalkan ada niatan konsultan IT bisa tuh. Kalau misalkan paham akuntansi. Kalau untuk memperdalami sih cukup dengan akuntansi sama brevet. Kalau kelas ya. Sama Excel kalau misalkan perlu. Tapi kalau Excel biasanya bagi orang IT udah agak paham tuh. Excel lebih ke mengarah cara mengolah data. Karena nantinya kalau bagian akunting nggak bisa cepat mengolah data jadi lama tuh. Ya kalau misalkan udah accurate, tetap aja kan dianalisa biasanya kalau saya dianalisanya di Excel supaya lebih memudahkan. Kalau accurate kan klik sana klik sini buat ketahuan untuk mengoreksi kesalahan. Untuk ilmu bagi saya yang diperlukan untuk akuntansi, kalau teman-teman ingin kerja di akuntansi, brevet A, B, sama Excel. Kalau misalkan perlu tambahan, ada kelas accurate, ya ikut kelas. Kalau misalkan ada kelas sistem gitu. Biasanya kan suka ada ERP atau misalkan apalagi Aisyah ini bagian IT. Bagus-bagusnya mah nanti kalau misalkan ini jadi vendor untuk membuat sistem. Nah, makanya akuntansi kalau misalkan IT punya, berarti ini IT-nya jurusan IT lebih ke arah programmer apa gimana? Iya, Pak, programming. Apalagi udah programmer berarti ya bisa membuat laporan keuangan sendiri tuh. Berarti kalau untuk sertifikasinya itu cuma brevet A, brevet B aja ya, Pak? Biasanya sih perusahaan jobdesk. Perusahaan mensyaratkan brevet A sama B. Syarat buat melamar nih di bagian akunting, paham, udah mengikuti punya sertifikasi brevet A, B. Kira-kira kalau misalnya ke analis mungkin kan nggak, Pak? Contoh analis apa? Bukan analis ya kalau di akunting ya, ini ya, apa namanya? Apa, Pak, selain brevet A, brevet B itu yang saya tahu tuh dia yang apa? Brevet. Sejauh ini sih kalau terkait persyaratan itu
kecuali kalau misalkan ingin melamar di bagian akunting, berarti sertifikasi ini yang bisa jadi tambahan. Rata-rata yang wajib itu brevet A ya terkait pajak. Soalnya perpajakan tuh kadang perusahaan tuh butuhnya orang yang ngerti pajak. Makanya kenapa diwajibkan sertifikat brevet A, brevet B. Apalagi sekarang kan kalau misalkan ada kelas Cortex bisa tuh. Oh iya, Cortex Pak maksudnya itu. Kalau misalkan Cortex itu misalkan ada kelas Cortex tuh belajar Cortex gimana, berarti itu berkaitan dengan, kalau saya belum tahu tuh kelas brevet A, B, tapi lebih condong bagaimana cara melaporkan kan ya, bagaimana cara menghitung PA21 sampai badan. Tapi kalau Cortex itu nanti mungkin diajarin gimana cara ngisi SPT di Cortex, bagaimana cara melaporkan di Cortex mungkin ya. Itu mungkin kalau dari saya. Boleh Cynthia? Baik, selamat malam Bapak. Ya, selamat malam. Sebelumnya aku mau tanya ya, untuk kita yang sekiranya bukan dari akuntansi, sebelumnya aku dari jurusan ekonomi, cuman emang ada beberapa mata kuliah tentang pengantar akuntansi. Aku sekarang tertarik buat masuk ke bidang akuntansi atau finance. Kalau sekiranya kita sebagai pemula itu ya buat belajar, lebih enaknya itu kayak belajar soal-soal kayak gitu. Dan setiap kita belajar soal itu, apakah setiap perusahaan itu bakal sama apa yang ada di soal, apa mungkin ada yang beberapa itu bakal beda. Mungkin pasti akan menyesuaikan ya Pak. Terus yang kedua itu, kalau sekiranya kebanyakan sekarang kan perusahaan mintanya kayak, kalau dari akuntansi wajibnya dari akuntansi, tapi mungkin kalau sekiranya ada pengalaman diperbolehkan untuk mendaftar. Nah, itu tuh kalau sekiranya kita yang belum punya pengalaman di bidang kayak keuangan, kayak akunting kayak gitu, dengan cuman punya basic-basicnya aja diperbolehkan nggak sih kayak buat daftar-daftar kayak gitu, maksudnya nyoba-nyoba kayak gitu. Sedangkan kita cuman kayak taunya akuntansi dasarnya aja gitu kan. Terus yang ketiga itu kan kata Bapak tadi kayak tes brevet pajak A sama B ya. Itu tuh kalau sekiranya kita ikut sertifikasi itu, apakah nanti sebelum kita tesnya itu ada kelasnya terlebih dahulu atau memang langsung tes saja? Soalnya kan kalau sekiranya langsung saja kan agaknya gimana ya Pak. Jadi kayak apakah nanti ada pengantar dulu sebelum tes? Pasti kan ada, kita juga sebelum mengikuti sertifikasi harus paham akuntansi dulu karena pajak itu biasanya berkaitan dengan akuntansi kan. Ya. Itu aja sih pertanyaan saya. Dari ekonomi apa manajemen? Enggak, dari ekonomi murni. Ekonomi murni berarti lebih apa ya? Ekonomi pembangunan atau apa? Lebih ke situ sih, cuman kita tuh kemarin prodinya tuh sempat namanya itu ilmu ekonomi, tetapi setelah lulus itu prodinya ganti jadi ekonomi aja. Jadi sempat bingung sih kemarin ada pergantian prodi gitu, nama prodi. Jadi kayak, tapi di ekonomi itu tuh kita terbagi jadi 3, ada di pembangunan, keuangan, sama kesehatan, kayak gitu. Berarti kemungkinan dasar-dasar ya. Akuntansi juga dasar. Kemudian kemungkinan ada juga manajemen keuangan. Nah, kalau dari saya ya terkait dengan tadi dulu brevet A sama B.
Itu pastinya ada kelas dulu sebelum ujian. Jadi misalkan uh, kayak kursus bahasa Inggris deh. Misalkan kursus bahasa Inggris kan bagaimana uh, mempelajari conversation, kemudian nanti di ujian kayak gitu. Jadi ada kelas dulu, pembahasan materi sampai soal, sampai membahas permasalahan yang mungkin terjadi. Nah, nanti setelah itu selesai baru ada ujian. Tuh. Terus kalau misalkan yang tadi berkaitan dengan kerjaan, sekarang semester berapa? Kebetulan udah lulus, baru lulus kemarin bulan Juni. Ada ini gak kemarin ikutan? Biasanya kan kalau yang kerja sama kampus ada program magang tuh. Magang di mana? Kebetulan kemarin tuh sempat beberapa kali magang tapi di perbankan. Jadi kayak nggak megang, bener-bener kayak nggak megang di bagian finance-nya. Terus kayak tapi ada beberapa kali ikut jadi asisten peneliti, cuman waktu itu sempat megang keuangan juga, sama pernah jadi bendahara di organisasi. Jadi lebih kemarin tuh sempat ketertarik juga kayak buat ke keuangan, karena ngambil jurusan buat di ekonomi juga kemarin ngambil keuangan dan perbankan. Oke. Kalau misalkan ingin coba aja. Karena perusahaan juga misalkan jurusan akuntansi nih, yang buka lowongan untuk jurusan akuntansi. Ya kalau misalkan coba aja di apply. Nanti juga kalau misalkan perusahaan ngelihat CV, ya bisa aja dari perusahaan tuh kadang HRD itu kadang ngelihat ini di filter nih yang bukan jurusan akuntansi. Tapi bisa juga ya dilihat dulu nih kurikulum ya CV-nya dilihat apakah ada pengalaman di yang terkait dengan akuntansinya. Ya kalau misalkan Cynthia nanti terkait dengan keuangan, berarti ditonjolkan di CV itu dijelasin pernah jadi bendahara tuh di organisasi. Dijelasin di bendahara tuh kerjanya di organisasi itu gimana aja. Apakah ada keterkaitan dengan job desk yang ada di perusahaan, nanti diterkaitkan. Nah, bisa aja itu jadi salah satu pertimbangan. Soalnya kalau ekonomi murni, berarti itu secara luas kan ya, secara umum banget. Nah, otomatis kalau bagi saya bisa aja ekonomi. Kecuali kalau misalkan kayak saya di KP itu wajib akuntansi. Kalau misalkan bukan akuntansi, yang mungkin bisa itu, kecuali misalkan di kantor akuntan publiknya ada bagian legal, hukum, yang terkait dengan bagaimana pemeriksaan hukum-hukum di perusahaan udah betul apa enggak. Berarti ada bagian jurusan hukum masuk di KP. Tapi kalau secara untuk pemeriksaan di KP itu harus akuntansi wajib. Contohnya seperti itu. Kalau untuk di perusahaan sih coba-cobanya di apply-nya di perusahaan yang mungkin enggak langsung di perusahaan besar gitu. Kalau perusahaan besar kan biasanya satu jurusan tuh yang ngelihatnya. Tapi kalau perusahaan UMKM dan lain sebagainya itu bisa aja. Nanti kalau misalkan udah 1 tahun atau 2 tahun pengalaman baru apply lagi di perusahaan lain. Intinya sih bagaimana strategi kita, apakah di sini nge-apply bakalan dilihat apa enggak. Karena nanti kalaupun nggak punya pengalaman, salah satunya ini nanti dijelasin nih pernah ikutan kelas ini, isi materinya seperti apa. Terus kalau misalkan pernah jadi bendahara, di bendahara tuh seperti apa.
Kemudian kalau misalkan pernah jadi asisten penelitian, penelitiannya berkaitan dengan analisa akuntansi apa gimana. Intinya sih kalau misalkan teman-teman meng-apply di salah satu pekerjaan yang berhubungan, berarti jelasin yang berhubungan dengan itu. Jangan nanti kalau misalkan ini apply bagian akuntansi ini pembukuan. Berarti yang berkaitan dengan keuangannya dijelasin pernah gini. Seperti itu sih. Mungkin kalau dari sharing dari saya seperti itu. Baik Bapak, terima kasih atas Sama-sama. Soalnya ekonomi lebih umum, lebih. Tapi ya gak menutup kemungkinan jurusan yang dibutuhkan. Karena bisa aja di perusahaan membutuhkan ini, tahu-tahu ada lowongan bagian accounting, bisa aja. Yang tadinya kan misalkan bagian administrasi nih, tahu-tahu perusahaan membuka lowongan baru. Tapi ternyata ada yang memang lebih ya mengutamakan orang yang ada di perusahaan dulu. Jadi dimutasi itu dari administrasi ke accounting saja kayak gitu. Betul, kadang saya juga bingung gitu Pak, kan kita ekonomi murni ya, lebih ke belajar itu lebih banyak teorinya dan itu tuh kayak lebih ke pendidikan juga. Jadi kayak, beberapa kali jadi asisten dosen kadang saya juga tertarik buat jadi dosen lagi gitu kan, lanjut sekolah lagi. Cuman kayak, untuk lanjut S2 kayak saya pengen nyoba dulu kayak rasanya dunia kerja tuh kayak gimana gitu kan, biar kayak nanti tuh saya tahu arahnya kemana walaupun nanti sekiranya, saya pengen jadi dosen, cuman kayak saya juga punya pengalaman kerja gitu, tadinya kayak gitu. Ya alangkah bagusnya sih bagi saya kerja dulu, nanti kalau setelah kerja sambil kuliah, bisa juga kerja sambil ngedosen. Karena kalau dosen-dosen sekarang, rata-rata kan ada yang memang dosen pure akademisi, yang memang dari tadi S1, langsung S2, langsung jadi dosen. Nah, biasanya itu di akademisi. Akademisi itu lebih mencondongkan kadang-kadang jadi dosen lebih banyak penelitian. Tapi kalau misalkan yang kerja, berarti praktisi itu. Biasanya dosen praktisi itu lebih mencondongkan bagaimana hubungan dari jurusan ini dengan keadaan di pekerjaan lapangan lah. Seperti itu. Bagusnya sih kalau bagi saya kerja dulu. Ya, tapi nanti kalaupun kerja dulu, kalau misalkan ada hubungannya dengan akuntansi boleh, atau administrasi perpajakan juga bisa, cobain aja dulu. Seperti itu. Ada yang bertanya, yang lain teman-teman? Baik, terima kasih ya Bapak. Sama-sama. Pak Dia boleh? Halo, malam Pak. Selamat malam. Ya. Saya baru ini saya admin finance accounting. Baru hitungan berapa bulan. Nah, saya tuh di bagian F&B, maksudnya perusahaan F&B. Nah, sebenarnya mau saya tanyain tuh, kan kita kan ada bayar vendor ya, tiap minggunya nih. Jadwal bayar vendor. Nah, terus biasanya itu berdasarkan faktur kan, invoice dari vendornya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya tuh saya penasaran. Jadi biasanya kan setiap vendor ngirim invoice ke kita itu selalu ada faktur kayak Pak. Nah, yang saya penasaran tuh di pencatatan kita tuh itu harus dicatat gak sih Pak? Maksudnya dari faktur vendornya nih. Karena kan biasanya sudah berjalan sih, ya udah kita catatnya yang kita bayar aja. Jadi katakanlah bahan baku sekian ya yang dibayarnya sekian kayak gitu. Nah, sebenarnya kayak dokumen faktur pajak dari vendor itu dicatat gak sih Pak? Berarti ke vendor itu vendor menjual ya, Iya. F&B-nya membeli. Ada. Iya. Berarti ada terkait perpajakannya. Iya, Ya, dari invoice-nya.
dibayar oleh F&B di perusahaan. Iya. Oke, berarti itu bisa bagusnya dicatat. Nah, dicatatnya tuh kan di sana di invoice ada terkait perpajakannya, ada terkait benar-benar pure barangnya. Ya. Nah, berarti pajaknya berapa? Itu barangnya berapa kelihatan di invoice. Jadi lebih bagusnya sih lebih detail dicatat. Berarti kalau misalkan kayak gitu masuknya ke beban pajak aja, Pak? Apa harus direkonsil lagi nantinya? Biasanya sih sudah include, tapi gimana perusahaan sih? Tapi kalau misalkan bagusnya dipisahin, berarti ada beban pajak juga. Beban pajak, berarti itu PPN ya? Apa gimana invoice-nya? Iya, PPN. Karena sebenarnya sih juga masih awam juga sih tentang perpajakan, makanya masih ragu juga ini tuh harusnya dicatat atau enggak gitu. Makanya sebenarnya tujuannya ikut kelas kayak gini sih lebih pengen mendalami tentang perpajakannya aja, soalnya masih awam banget. Udah berapa lama? 3 bulan sih, Pak. Bagusnya dipisah-pisah aja. Itunya kalau di apa ya itu? Di jurnal barangnya berapa, PPN-nya berapa. Berarti baiknya dicatat aja. Dibayar berapa? Itu berarti kan tunai sekian, beban pajaknya sekian, untuk harga barang sekian. Iya. Soalnya nanti berhubungan sama harga pokok. Nah, harga pokoknya dimasukin dengan pajak atau enggak? Seperti itu sih. Oke. Jadi bagusnya dimasukin aja. Bagi saya mah lebih detail. Oke. Makasih, Pak. Sama-sama. Secara ringkasnya, kenapa saya menjawab harus detail? Supaya nanti bila mana ada terjadinya koreksi kesalahan input, invoice atau gimana, itu bisa ke tracking. Kalau men-tracking itu kan misalkan nih laporan keuangan ternyata tidak sesuai dengan tidak sesuai realitanya, ada yang salah lah intinya. Nah, kita bagaimana cara men-tracking ke belakang sampai ke dokumen. Nah, dipisahin harga barang sekian, PPN sekian, biar kelihatan nanti yang salahnya di bagian mana. Apalagi kalau itu kan ada fakturnya, berarti intinya sih direkap. Hasil dari faktur, hasil dari invoice. Seperti itu. Ada yang lain? Ada yang dicek? Sampai sambil saya menunggu pertanyaan, saya screenshot ya untuk absensi.
Ntar ya saya dokumentasi dulu. Kamelia. Tapi kalau untuk ini sih udah Kariska udah nge-record, di-record. Jadi bakalan ketahuan siapa yang ada di kelas, siapa yang enggak. Harga pokok barang dalam akuntansi sebaiknya nilai HP tersebut sudah termasuk PPN atau belum termasuk. Kalau bagi saya itu si PPN tuh nggak masuk. Karena kan yang diperhitungkan tuh si nilai barangnya ya, nilai barangnya berapa. Nilai HP tersebut sudah termasuk PPN atau belum termasuk PPN. Contohkan seperti ini aja deh. Untuk mendapatkan barang tersebut, kita perlu mengeluarkan biaya apa aja. Karena kalau PPN nggak termasuk biaya yang diperlukan untuk mencapai si barang tersebut. Nggak termasuk biaya untuk memperoleh barang tersebut. Nah, HPP biasanya yang diperlukan tuh harga barangnya, kemudian kalau misalkan ada ongkos kirimnya, terus kalau ada biaya jasa instalasi masuk. Cuman kalau PPN itu bisa dipisahin, nggak masuk di harga perolehan. Bukan pajak. Seperti itu sih. Ada yang ditanyain lagi? Baik. Untuk kelasnya sih sebenarnya di sini sampai jam 9 ya. Mungkin kalau misalkan ini ada pertanyaan lagi nggak? Boleh terkait kalau misalkan ada mahasiswa yang perlu jelasin tugasnya boleh. Kalau misalkan nanti ya tugasnya ada terkait tugas kuliah nih, benar apa enggak, nanti dianalisa di sini boleh. Atau pekerjaan yang memang ini yang tadi terkait dengan pekerjaannya seperti ini, kemudian permasalahannya seperti ini, boleh sharing. Karena kalau di kelas saya, kenapa saya lebih condong untuk sharing? Akuntansi itu kalau secara teori cukup tahu yang tadi perdalam terkait dengan transaksinya, tahu, paham, jurnalnya seperti apa, akun yang di jurnal apa, udah cukup. Kecuali kalau misalkan udah setingkat manajer, itu harus ada analisa,
analisa laporan keuangannya, kemudian menjelaskan laporan keuangannya seperti apa. Tapi kalau misalkan di staff ya paling menjurnal, kemudian kenapa jurnal itu terjadi. Terus di beberapa perusahaan itu beda-beda kadang-kadang. Beda-beda apa ya? Bukan mekanisme. Teori dan lapangan kadang-kadang beda. Terkait prospek kerja akuntansi syariah di masa depan. Akuntansi syariah kalau nggak salah udah ada ininya juga ya, standarnya juga. Standar akuntansi syariah. Berarti kemungkinan ya berkaitan dengan prospek akuntansi syariah di Indonesia. Kalau misalkan Muhammad Sarfullah ini kerja jurusan akuntansi syariah, jurusannya coba juga kalau misalkan di akuntansi umum, karena nantinya di akuntansi syariah juga kan pasti dipelajarin akuntansi secara umumnya. Akuntansi syariah itu baru masuk di mempelajarin yang berbeda. Kalau di akuntansi syariah, kalau di akuntansi umum itu ada piutang, kalau di akuntansi syariah itu ada apa? Kan itu biasanya ya cara memahaminya sebenarnya sama, cuman berbeda penamaan. Kalau dibilang prospek ya kayak akuntansi yang lain aja, bisa kemana-mana juga akuntansi syariah. Tadi siapa yang ini Muhammad Ridwan? Gimana? Boleh? Kenapa? Ya, perkenalkan saya Ridwan. Saya bekerja di salah satu perusahaan otomotif swasta di Jakarta ya. Kemudian saya bagian divisi accounting. Nah, kebetulan di bagian section fixed asset management. Nah, yang ingin saya tanyakan, aplikasi atau sistem apa aja yang sering digunakan untuk manajemen si fixed asset itu sendiri ya? Yang Bapak ketahui. Atau yang mungkin yang paling terkenal gitu. Aset tetap. Iya, fixed asset. Kalau terkait sistem saya belum tahu ya, cuman secara analisis Excel juga cukup kalau untuk menganalisa manajemen bagaimana fixed asset itu kan nanti berhubungannya sama penyusutan, sama dokumen pembeliannya. Karena terkait analisa fixed asset mah lebih condong di penyusutan. Oh, kalau di kami atau di saya kan aplikasi manajemen fixed asset itu sendiri itu untuk pengadaan, terus untuk Ini pemerintahan. transaksi, bukan di swasta, otomotif. Otomotif swasta. Ya, jadi untuk transaksi misalkan moving asset atau disposal, withdrawal gitu. Jadi menggunakan sistem namanya Maximo. Nah, saya sendiri juga masih belum tahu apakah Maximo itu termasuk aplikasi atau software yang cukup bagus gitu, atau ada pembandingnya gitu. Kalau saya yang saya tahu tuh di aplikasi pemerintahan soalnya Simak BMN, barang milik daerah terkait aset-aset milik pemerintah kan. Nah di sana otomatis rincian dari seluruh aset milik, misalkan pemiliknya Pemkot atau Jawa Barat deh. Nah itu milik Jawa Barat, mana yang milik hibah, mana yang barang yang tadinya dari hibah, barang yang dari pembelian, mana barang yang dari idenya sih
Kalau si Maksimo itu udah mencakup hal-hal yang berkaitan dengan aset, penyusutan, terus udah terpisah bagian hibah, bagian tapi dah swasta jangan nggak ada hibah ya. Kalau itu udah ada, bisa penyusutannya udah ada, kemudian bisa merincikan secara per kelompok, terus tahunnya udah kelihatan, penyusutannya juga per bulan. Udah cukup sih, soalnya kalau terkait sistem fixed asset berkaitan dengan accounting, itu biasanya kayak akurat itu udah ada berkaitan dengan asetnya juga. Otomotif berarti aset semacam mesin gitu Pak, mesin dash ya untuk produksi mobil atau motor gitu. Itu di Maksimo bisa memperhitungkan apa aja, penyusutan bisa. Jadi di kami itu ada 2 sistem ya, yang paling dipegang itu sebenarnya SAP. SAP itu untuk depresiasinya, untuk pencatatan macam-macam gitu. Namun untuk Maksimo sendiri itu sebagai user interface saja Pak, untuk mempermudah user melakukan transaksi gitu Pak. Untuk user melakukan transaksi, misalkan ada penambahan aset gitu. Iya, jadi untuk semacam approval asetnya gitu. Jadi kan kalau pengadaan aset kan harus ada approval tuh, tingkat manajemen menyetujui atau tidak gitu. Jadi Maksimo itu untuk transaksi seperti itu Pak. Oh. Tapi nanti diinput lagi di SAP. Betul, nanti datanya integrasi ke SAP gitu. Oh, SAP lebih condong di depresiasi penyusutannya, tapi kalau terkait manajemen administrasi itu di Maksimo. Betul ya. Berarti kalau misalkan boleh? Kebetulan Maksimo itu dari IBM gitu. Kalau saya itu jarang melihat sistem yang memang benar-benar menjurus ke aset. Soalnya lebih condong misalkan si perusahaan itu sistem accounting-nya yang dilihat. Kecuali kalau misalkan saya pemeriksaan khusus di bagian aset. Nah, ada sistem aset tersendiri bisa. Cuman kadang-kadang jarang audit khusus kayak gitu. Jadi belum tahu sistem-sistem apa aja yang memang bagus nih digunakan untuk perusahaan. Karena nantinya sistem itu bisa digunakan dengan baik ke perusahaan, menyesuaikan dengan keadaan perusahaan. Kalau Maksimo itu udah berapa tahun? Sudah jalan 5 tahunan. Udah lama, berarti udah bagus. Ya, secara transaksional bagus, tapi secara historikal kurang. Kalau historikal kami menggunakan SAP sih. Saya belum tahu ada yang bisa 2 itu gitu. Itu kan dipisahin tuh perhitungan dengan administrasi. Kalau misalkan ada kedua-duanya lebih bagus. Cuman akurat kalau nggak salah bisa deh. Akurat tuh kan, tapi itu mah ada approval ya. Berarti approval tuh nanti misalkan ada pengajuan untuk membeli aset ini, di approval tuh nggak usah tanda tangan dokumen. Ya, jadi full digitalisasi gitu Pak. Oh ya udah bagus kalau gitu. Jadi nggak usah tanda tangan dokumen fisik. Ya betul, semua proposal dan lain-lain juga ada di attachment di sistem tersebut. Jadi historikal untuk perhitungan itu di SAP, historikal untuk melihat dokumen terjadinya transaksi itu di Maksimo. Betul ya. Oke Pak, terima kasih Pak informasinya. Bagi saya sih udah bagus gitu. Ya khusus untuk aset tersendiri.
Izin bertanya Pak, sebelumnya saya menit. Kalau untuk melanjutkan S1, bagi saya bagusnya di akuntansi. Karena manajemen lebih umum. Ekonomi ya sama umum juga, akuntansi lebih menjurus gitu kalau akuntansi. Ya mungkin ya bagi saya kalau misalkan ada jurusan yang memang mengkhususkan, misalkan khusus bagian manajemen, bisa aja bagian akuntansi nge-apply. Mungkin, tapi kalau jurusan akuntansi yang meng-apply itu jurusan manajemen atau ekonomi, belum tentu HRD melihat. Seperti itu sih, akuntansi lebih khusus. Apalagi kalau di bagian keuangan. Terus kalau untuk pelatihan, pengolahan data, pelatihan, bagusnya yang tadi brevet A, B, kemudian Excel, atau kalau misalkan ada sistem ERP, ada pelatihannya ikutan, Accurate, kalau misalkan ada ya. Terus, udah sih. Intinya sih kalau akuntansi itu bagaimana cara mengolah data cepat. Kalau bagi saya. Karena kalau nggak cepat, yang diperlukan tuh untuk nge-tracking data biasanya. Cepat ngetik tuh, kalau misalkan admin penjualan, admin pembelian, masukin dari data transaksi, dari mulai nama perusahaan yang supplier, sampai ke nominal nilai, itu kan di input manual tuh. Cepat ngetiknya. Ada lagi gak? Untuk materi modul ya, nanti paling saya share di pertemuan kedua. Kemudian untuk persamaan akuntansi, karena kan di persamaan akuntansi, oh ya teman-teman, selain tadi memahami transaksi, memahami jurnal, memahami akun, paham juga saldo normal akun. Misalkan aset, saldo normalnya apa, kewajiban, saldo normalnya apa, modal apa, pendapatan apa. Aset kan debit, kemudian kewajiban kredit, modal kredit, pendapatan kredit, beban debit. Supaya nantinya gak salah menjurnal. Sekali salah menjurnal, pusingnya akuntansi itu, di mana ada salah, itu tuh nge-trackingnya. Itu. Ada yang tanyakan lagi gak? Kalau nggak ada, mau saya tutup. Ditutup aja ya. Untuk modul nanti di pertemuan 2, PPT juga di pertemuan kedua, nanti saya sampaikan yang lebih lengkapnya. Mohon maaf, karena saya juga bikin materi kemarin seminggu lebih sakit tuh, jadi belum sempat juga untuk materinya untuk pertemuan hari ini. Dicukupkan sekian. Terima kasih teman-teman yang udah bertanya, udah sharing, udah apalagi yang barusan tuh jadi tahu saya aplikasi aset. Untuk kali ini terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata atau penyampaian yang menurut teman-teman kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih.